Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan kepada kita bisa berwajah di forum ini ya ibu-ibu. Semuanya dalam kondisi sehat ya. Dalam kondisi bahagia semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya bisa tersenyum ya. Insyaallah. Bisa ya? Tidak ada yang sakit gigi ya bu ya? Apalagi sakit hati tidak ada ya bu ya? Masya Allah, alhamdulillah. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan keistiqomahan. Semoga kelas kajian kafa perlu berdoa ini nanti semakin besar. Amin. Yang hadir nanti semakin banyak. Bisa-bisa nanti mengadakan kajian kampanye di balai desa. Amin. Ibu ini, amin. Ibu-ibu, saya dulu itu diwiringin itu loh. Sekilas simpul saja. Tapi pas saya diwiringin itu panjangan nggak tahu saya. Belum terkenal. Tercemar. Alhamdulillah sekarang saya pindah ke Krian. Jadi kan saya kan suka berpindah-pindah, nomaden. Alhamdulillah ini adalah nikmat dari Allah. Jadi tadi pas ketika saya naik mobil bersama teman-teman tadi, saya sedikit cerita. Saya dulu bu dibelinya gitu loh gitu. Dan ada yang tahu bu. Karena dulu saya itu kenapa ini seluman selumut selamat. Karena saya taruh ujuk-ujuk loh. Biarlah hanya saya dan Allah yang tahu. Soalnya tidak ada tetangganya saya dulu bu. Tangganya ini mawon. Sedangnya ini mawon. Saya itu tangganya barongan gitu. Jadi tidak ada yang kenal. Alhamdulillah akhirnya saya balik coaching. Saya balik lagi ke sini. Tidak apa-apa ya bu ya. Tidak apa-apa. Semoga tidak bosan bertemu dengan saya. Paling yang yang ini. Oh ya aku tahu sih mungkin ada yang begitu. Soalnya saya itu agak tercemar. Di mana-mana pakai saya kembali. Biasanya belanja di Wenda. Iya. Biasanya belanja di Wenda, di Bu. Siapa ini Pak Rais? Terkenal. Tercemar. Terkenal. Ya aku tahu ruang iki sih Pak Jai kasih. Tapi di jenenge sapa lho tak bedek kok. Ya alhamdulillah, semua adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang barokah, yang diridai oleh Allah dan telah menjadi hujah kita di hadapannya Allah. Bahasanya kita adalah bagian dari orang-orang yang mencintai Rasulullah dan berusaha untuk menapaki jalan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai dengan surat An-Nas. Sudah hafal semuanya ya bu ya? Hafal. Saya buatan hafal boleh angkat tangan. Apa ngapain? Wotok sampai angkat lagi. Kita baca bersama-sama dulu, baca ta'awud, terus kita baca surat An-Nas. Nih, dan apa asal ningali Al-Qur'ani. Maka kalau pas ngaji tafsir atau Al-Quran kalian atau catatan ya
menawi ada yang butuh untuk dicatat, ini ono sing penting. Kemudian kita mulai ya, baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai ya Bu ya, mari kita pulang. Alhamdulillah di surat An-Nas ini artinya apa Bu An-Nas itu? Manusia. Lama kok diarani An-Nas? Waduh ya nggak tahu. Bahasa Arab. Coba ini bahasa Jawa tadi malam. Selain manusia apa? Tiang Yang itu buatan siang di dalam. Yang listrik. Anas itu artinya manusia, tapi selain Anas kata manusia itu banyak, gitu? Ada al-insan, ada bashar, itu juga manusia. Tapi kata Anas artinya manusia dari sisi bahwasanya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi penggunaan kata Anas itu adalah al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Jadi manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi di surat An-Nas ini kita disuruh berlindung kepada Allah. Ibu, surat An-Nas ini makiyah, surat makiyah yaitu surat yang turun pada boten di Mekah. Jadi surat makiyah itu bukan surat yang turun di Mekah, tapi surat yang turun pada periode Mekah. Apa maksudnya? Bagaimana ini? Tidak tahu saya loh. Kalau makiyah itu berarti ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul, pada saat itu Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Jadi tidak selalu turunnya tempatnya itu di Mekah, tapi makiyah itu periode dakwah Rasul itu masih di Mekah. Jadi sebelum hijrah. Nanti setelah hijrah itu ditandai dengan apa Bu? Ya peristiwa hijrah, yaitu berpindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang menemani Rasulullah hijrah siapa? Sahabat siapa? Abu Bakar. Terus nah itulah yang diarani peristiwa hijrah. Nah setelah peristiwa hijrah, terus Rasulullah mendirikan negara di Madinah. Pada saat itu masih turun wahyu terus. Nah turun wahyu setelah hijrah dinamakan surat Madaniyah. Oke. Selanjutnya konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung bi rabbin nas. Jadi kalau baca An-Nas, nunnya itu ada tasdid
harus dengung betul sakit dan pulang juga binas maliki nasi lagi nasi misalnya pas aja panas alami waswi suci suci binas minal jinna binas wababar jadi kalau baca Qul a'udzu birabbin nas atau jadi annas gak boleh kata sini wow. Nah kalau bacanya seperti itu tadi belum sempurna. Jadi kalau bahasa tafsir itu haknya idgham bigunah itu tidak didapati. Jadi menurut tafsirnya itu belum dipenuhi haknya. Jangan suka mengambil haknya huruf ya Bu ya. Jadi mulai sekarang kalau baca Anas kudu alon karena perintahnya Allah itu adalah warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil itu maksudnya bener tajwidnya, jelas makhorijul hurufnya, itu namanya tartil. Jelas makhorijul hurufnya itu ono bedane antara huruf siji lan siji ini, itu namanya tartil. Panjenengan mau secowo bagi asal, tapi haknya huruf harus dipenuhi. Jelas. Iya, harus jelas, harus benar. Nah, begitu. Sabar, demikian setelah itu balik lagi ke sini. Di surat An-Nas ini ayat 1 sampai 3 Allah mengajarkan kita untuk berlindung kepada 3 sifat Allah. Ya, jadi birabbin nas, kepada Robnya manusia. Jadi yang pertama adalah Rob, Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pencipta. Terus ayat yang kedua, Malikin nas, rajanya manusia. Malik itu raja. Panjenengan nggak kok dijenengi Malik, berarti panjenengan iki pengen anak dadi raja. Berarti kudu duwe napa? Donya. Kudu duwe kerajaan, betul. Kuyang ini. Nanti akan saya kupas lagi. Ayat 1 sampai 3 ini memang Allah mengajarkan kita berlindung sampai kepada 3 sifatnya Allah. Yang ketiga adalah ilahin nas, ilahnya manusia. Begini, ayat 1 kita dikongkon gitu ya. Bukan diminta ikut koyek ini, tapi diperintah oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dengan kepada sifatnya Allah yang Robnya manusia, rajanya manusia, dan ilah itu apa? Yang disembah gitu ya. Jadi Allah itu adalah ilahnya manusia. Kenapa kok sampai 3 sifat kita gunakan yang harus kita sebut ketika berlindung kepada ayat 4, 5, dan 6 nanti? Sangat berbeda dengan ya, karena memang Anas itu temannya Al-Falaq. Boleh diintip dulu ya Bu ya. Intip dulu surat Al-Falaq. Falaq. Kalau yang macam falaq enggak boleh. Falaq. Nah, di surat Al-Falaq Allah itu hanya menggunakan 1 sifatnya, yaitu Robnya Al-Falaq. Yaitu hanya Robnya yang menguasai subuh, Rob yang menguasai subuh. Berarti
di surat An-Nas. Luar biasa ya Bu ya. Semangat ibu ini luar biasa. Jadi di surat An-Nas ini menurut ketika kita melihat dia, di surat An-Nas itu sampai kita itu berlindung kepada Allah dengan 3 sifatnya, sedangkan di surat Al-Falaq kita hanya disuruh untuk berlindung pada 1 sifatnya Allah. Berarti luwih dahsyatan di surat An-Nas. Begitu. Berlindung dari apa sih ini nanti? Min syarril waswasil khannas. Dari syarri adalah buruknya atau kejahatan. Jadi syarri itu buruk. Was itu adalah bisikan. Waswasil khannas, bisikan setan yang tersembunyi. Jadi ini Bu lebih dahsyat. Soalnya kakek, soalnya imbasnya kepada manusia itu gak kerasa, sehingga sesuatu yang buruk itu terasa indah karena bisikan. Nah, saya berikan ayat 1 dulu. Ayat 1 dulu ya. Rohnya manusia berarti Allah itu sebagai pencipta. Kita semuanya insya Allah di sini sadar ya Bu ya, bahwasanya kita ini ciptaannya Allah. Terus apa mboten? Yakin apa mboten? Yakin dengan seyakin-yakinnya. Terus ya Bu ya, ada nggak yang merasa enggak kok aku baru ciptaan Gusti Allah kok? Ada kayak itu? Ada. Insya Allah ada ya Bu ya. Kok laus nanggene? Insya Allah ada. Dari batu boleh. Tapi ada yang berpendapat seperti itu ada. Meletek. Gak percaya adanya Allah. Komunis. Iya, bahkan biasanya itu punya teman dulu tadi dari sini ya Bu ya. Teman saya dulu itu karena memang merasa hidupnya itu sedih terus. Saya kalau sholat itu saya semakin menangis. Ya sudah, saya tidak usah sholat. Ketika saya itu sholat malah nangis, saya itu nggak sedih. Ada nggak sih Allah itu? Sampai seperti itu Bu. Hati. Karena kenapa? Karena isinya apa nih Bu? Isinya kepala kita ini sangat dipengaruhi oleh apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Lepas apa mboten? Lah nek koncone sing digumbuli, sing sering diajak berteman, bahasnya itu bukan bahas kepada ketaatan, bahasnya kepada duniawi terus. Akhirnya suatu ketika dia diuji sama Allah, sampai pada satu titik dia mempertanyakan, Allah ada apa enggak sih? Bahaya kan Bu? Bahaya. Sampai ada orang yang bunuh diri. Gara-gara apa? Dia tidak percaya adanya Allah. Tapi misalnya diarahnya, kamu ini kafir tak? Ya enggak. Ya. Sekarang itu banyak orang Muslim yang tidak percaya kalau Allah itu ada. Na'udzubillah. Ya, nanti kita introspeksi diri kita. Terkadang ketika kita itu ada masalah, kita itu ya macam-macam ya, ada 2 jenis orang. Ketika ada masalah itu orang oleh kancamu itu aduh saya itu ketika ada masalah saya iso tambah nangis, aku tambah loro, tambah gak enak. Ya sudah, aku gak usah sholat aja, mempertanyakan aja adanya Tuhan. Tapi ada juga Allah itu menyampaikan, ada orang itu yang ketika ditimpa masalah dia minta sama Allah, berdoa ya Allah. Tapi ketika kesusahannya itu sudah diangkat oleh Allah, dia
Bali kafir gitu kan, lali ini pas wayah Solo ditolong Gusti Allah gitu. Nah, enak lali gitu ya. Jadi ya ini kita kan belajar muhasabah diri ya Bu ya. Kita tidak usah mengeker orang, biarlah orang itu mengeker dirinya masing-masing. Kita nggak usah sok-sokan mengeker orang, karena kenapa? Awak diri ibu gak bisa memberikan pahala, gitu. Tidak sok-sokan bisa kayak itu, dosa. Awak diri kayak pahala, awak diri iso, gitu kan. Ya sudah, kita lihat diri kita introspeksi diri kita. Kita sadar nggak sih kalau kita itu adalah ciptaannya Allah? Kita sadar nggak sih kalau kita itu hambanya Allah? Terkadang kita itu lupa kalau kita ini adalah makhluknya Allah. Kita lupa bahwasanya kita itu adalah hambanya Allah. Kita lupa kadang gitu ya, hidup ini sesungguhnya adalah untuk mengabdi kepada Allah. Tapi kadang manusia itulah lali wajar membuatan wajar al insanu makhluk khotok wan nisya. Maka di panjenengan kudu sering ngamalno surat An-Nas. Oh kan, tenang Bu. Aku semua coba sebendino sampai apa percaya Bu, tapi sholat memang mesti karena saking cintai. Tapi kan kenapa dia ya saya bingung. Ustaz, badan saya itu sakit. Ya seperti Bu yang mau apa? Anas ini Bu, ini termasuk Mu'awwidhatain. Kenapa Mu'awwidhatain itu? Dua surat untuk perlindungan, yaitu Anas sama Al-Falaq. Anas sama Al-Falaq itu masuk Mu'awwidhatain, dua surat perlindungan. Panjenengan matur subuh, matur maghrib, mau niki dengan keyakinan hakul yakin bahwasanya panjenengan ini adalah hambanya Allah, bahwasanya panjenengan ini adalah orang yang lemah berlindung kepada Allah. Sudah aman. Usah yang tidak mau opo, panjenengan apa surat Anas amalkan. Nah, tentu. Jadi di surat Anas balik lagi, rohnya manusia itu adalah bahwasanya Allah itu yang menciptakan kita ini adalah hambanya, kita ini lemah, karena kita itu butuh kepada Allah. Terus rajanya manusia, maksudnya apa? Maliki nasibun Allah, bahwasanya dia Allah yang memiliki semuanya, bahkan yang memiliki manusia. Kita sadar nggak sih kita miliknya Allah? Bu, sadar nih, ketika ada orang yang meninggal kita akan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku itu miliknya Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Terus baliknya Gusti Allah itu apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua amalan kita, semua perbuatan kita. Nah, ya tadi, masya Allah, Allah itu yang memiliki kita. Kalau langit dan bumi itu miliknya Allah, tapi manusia itu kadang gak sadar nih dia itu punyanya Allah. Coba ya. Tapi kan dia ibu ono, dia kan sholat. Lah, aku sih sholat. Ada. Gak kelem. Itu berarti menunjukkan dia itu gak sadar nih dia ini punyanya Allah. Diperintah dari Gusti Allah gak kelem mentang-mentang. Nah ini berarti menunjukkan dia gak sadar nih dia itu punyanya Allah. Jadi kalau kita itu meyakini bahwasanya Bu, tangan kita itu bukan milik kita. Tangan ini loh Bu, padahal kita bisa menggerakkan, lidah kita bisa menggerakkan, tubuh kita bisa menggerakkan, tapi semuanya ini bukan milik kita. Coba ketika Allah itu mengambil sedikit saja nikmatnya, gak iso ketik. Ayo, siapa sih sok gawe keting? Nek Gusti Allah. Nah, coba nek tangane
ini kayak iso balik, kayak iso gerak nih. Kenceng sulit. Iso tak kita menggerakkan? Gak bisa. Itu menunjukkan bahwa tubuh kita pun bukan milik kita. Kita ini miliknya siapa? Allah. Kita itu miliknya Allah. Gitu. Diri kita, nyawa kita itu miliknya Allah. Ketika Allah mau mengambil, bisakah kita menolak? Nggak bisa. Menyai. Saya Allah saya udah iso. Semayang. Sudah. Ini bahkan dulu ada. Ya orang keren sini ya, tapi bukan orang paling bodoh, orang keren. Itu ada. Habis kipas anginan, kipas anginan. Itu kipas anginan. Terus ketika bangun gak iso obah bu. Jadi separuh gak. Jadi nih guyon itu ngeten. Iki meneng tapi gini. Stroke. Stroke apa? Palsi apa? Cerebral. Bukan apa sih? Cerebral palsi. Bal palsi. Bal palsi. Pada jadi kan pipi lawan dewe. Tapi ketika Allah itu mengambil miliknya, iso bawa dia menggerakkan. Iso. Terkadang seperti itu loh manusia kita di wong sing sombong, mentang-mentang gitu ya, gak mau taat sama Allah, seakan-akan Allah itu yang butuh kita, gitu kan? Jadi ya, di kompon maupun bagusnya Allah, gak perlu apa nih. Itu juga nih wong sing sombong. Insya Allah sekali di sini adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Amin. Kita adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tadi Malikinas, Allah yang merajai. Jadi kalau Allah yang merajai, ini ono apa-apa jaluk nolong nanggone raja, nanggone Gusti Allah, karena Allah itu raja kita. Makanya ini ono apa-apa ibu, ya Allah. Kadang kita itu merasa kita lebih hebat, sehingga apa? Tidak melibatkan Allah di dalam meminta apapun. Udah diboynya. Kaki bismillah. Makanya tawakal itu di awal. Itu namanya bentuk kita berserah diri kepada Allah itu dengan tawakal itu di awal. Bukan ikhtiar dulu baru tawakal, bukan. Tapi tawakal dulu baru ikhtiar ya. Biasanya kan ikhtiar dulu ya. Hasilnya serahkan pada Allah. Halo. Semua itu yang ketika hasil memang Allah yang menentukan, tapi awal itu harus bismillahirrahmanirrahim. Itu bentuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Jadi awal diri kita bodoh ini. Ya udah dewe ijen tatak, tapi tidak ngajak Gusti Allah terus piye gitu kan. Jadi tawakal itu di awal sehingga Allah akan membersamai kita. Bahwa kita itu sadar Allah itu adalah rajanya kita. Terus selanjutnya adalah ilahinas. Ilah itu adalah sesembahan. Ilah itu adalah yang layak kita ibadahi, yang layak kita sembah itu adalah Allah. Jadi ini panjenengan masih menganggap ada yang lebih utama daripada Allah, berarti kita menganggap ada ilah selain Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bahas ini bu, ini tauhid. Ini tauhid. Tauhid itu apa sih bu? Mengesahkan Allah. Sampai kita itu yakin la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Itulah tauhid. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Sudah. Itulah tauhid. Jadi kita menjadi orang yang berserah diri itu ya kepada Allah. Takut itu ya kepada Allah. Bersandar itu ya kepada Allah. Berharap apapun juga kepada Allah. Itu tauhid. Jadi doa perlindungan apapun yang kita baca, tapi kalau kita itu tidak taat kepada Allah, ya musrawamu badiru. Itu ya. Karena yang menolong itu bukan doanya, tapi Allah yang menolong. Betul, ya Bu?
Jadi kalau kita baca Anas, jenengan itu benar-benar DP nanggung Gusti Allah, bukan kepada surat itu sendiri, tapi kepada Allah. Jadi ketika kita baca ini, ya harusnya ingat kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, Rabbnya manusia, Malikin nas, Tuhan rajanya manusia, Ilahin nas, Tuhannya manusia. Lanjut ke min syarril waswasil khannas, dari buruknya atau jahatnya bisikan setan, ya, bisikan setan yang tersembunyi. Siapa sih setan yang tersembunyi ini? Yaitu setan yang ditugaskan untuk menggoda manusia. Tugasnya setan itu apa? Menggoda manusia. Terus dari orang wong maksiat terus nyalahno setan. Itu bener apa salah? Salah. Berarti setan itu sukses iso nggoda manungsa. Berarti saya salah tetep sapa? Manungsa nek ora ada tugasnya setan. Jadi memang setan itu standar operasionalnya yang godo manusia gitu ya. Dari orang setan menunjukkan kepada aku benar itu berarti itu setan. Siapa bu? Malaikat. Ada tugasnya setan di jenengan dalam setan. Ya soalnya setan. Iya, aku sukses. Itu? Salah jabatan tuh. Bahkan ini gini ya. Ketika panjenengan misalnya mendapatkan kemalangan, ya misalnya kesandung, setan ini. Mencerca setan. Apa yang terjadi pada setan? Apakah setan menangis? Tidak. Teguh. Wah, sukses. Yang menjadi semakin besar. Jadi jangan mencela setan. Soalnya wis tugas setan. Dari setan tidak menggoda kita. Anis arah setan bisu. Nah, ini loh. Setan bisu ya gede, Pak ambil kontrol setan. Waktu tugasnya bisu itu nggak bisa ngomong, bu ya. Oh, ini terusan bahasa telepati kan. Makanya kalau hadis itu, ketika seorang muslim melihat kemungkaran dan dia diam, ikut seperti setan bisu. Gak bisa. Manusia ketika melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, kok menenai, berarti podo karo setan tapi bisu. Oh, setan itu tetap bisiki, tapi bisiki nanggoni kejahatan kepada kemaksiatan. Dari manusia dikontrol, menyeru kepada yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lah kok gak nglakoni, gak gelem ngandani kancane, gak ngejak kancane ngaji. Berarti padha karo setan. Bisu. Ini Buya tapi tenang dulu Bu ya. Hadis itu tadi. Begini ya. Tidak ada seorang pun dari keturunan anak Adam melainkan dia itu memiliki satu korin. Bukan korin, Jin korin. Kenal. Nah ya. Apa sama kenalan? Pernah dengar kata korin? Yang dari Ibu Swano pernah dengar kata korin? Pernah. Sini tunggu korin itu. Yang dampingin siapa ya? Pusing selalu. Pusing selalu. Pusing selalu. Belum tahu. Oh, belum tahu. Ya sudah tahu ceritanya selalu. Swallow yang udah tahu. Selalu dan ceritanya. Sudah tahu apa itu korin? Dan kemarin gini. Saya kenalkan gini. Soalnya kalau kita kenal nanti kita bisa berhati-hati. Setiap kita yang terlahir ke dunia pasti sudah disiapkan korinnya. Korin itu Bu persis sama diri.
Bahkan Rasulullah juga ada korin, tetapi korinnya itu sudah diislamkan oleh Allah. Jadi awak dhewe ibu dikancani karo korin. Korin itu lebih dekat daripada koribe. Ini namanya teman karib ya, bahasa Indonesia itu karib, bahasa Arab itu koribe. Korin itu teman dekat. Korin teman yang lebih dekat daripada teman dekat. Contohnya maksudnya bagaimana? Kalau saya ke kamar mandi, apakah bukan korin akan ikut saya? Tidak. Korib. Teman karib, teman dekat. Ketika kita ke kamar mandi, ketika kita BAB, ya maksud nanti mengikuti kita, mungkin. Tapi korin itu. Tapi korin melu bu, melu. Bahkan ketika kita hubungan dengan suami, korin udah, kurang korin udah melu bu. Melu apa melu? Karena dia tugasnya adalah untuk menggoda kita. Jadi agar setiap aktivitas kita itu salah, agar aktivitas kita itu tidak bernilai pahala. Maksudnya apa? Ketika hubungan suami istri terus panjenengan tidak baca doa, ini melu. Akhirnya apa? Anak yang terlahir nanti koyok model korin. Bodoh koyok menurut soal dari melok Koron ya. lu orang dia yo bahaya kan lu tahu tapi panjenengan mangan lah kate Doa. motor doa aja kok hari ku melu bu Mana kawar sama. Mana itu masa tawar kayak ayo itulah Korea. Jadi memang ini adalah hadis Rasulullah memberitahukan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwasanya ini tidak seorang pun di antara kalian melainkan telah diutus kepadanya pendampingnya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya, hanya saja Allah membantuku dalam menyikapinya sehingga ia masuk Islam, sehingga dia tidak menyuruhku kecuali kepada hal yang baik-baik. Jadi tugas kon itu ngandani ngongkon kepada yang tidak baik-baik, bahkan sampai sampai terpahamkan pada diri kita suatu kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang enak, tapi tetap dilakukan di menungso. Apakah saya salah itu korin? Tidak salah. Korin itu nilai 100. Korin itu sukses sukses menggoda. Jadi betapa dahsyatnya godaan dari setan ini tadi, sampai kita itu disuruh berlindung kepada Allah dengan 3 sifatnya Allah. Rohnya manusia, rajanya manusia, dan ilahnya manusia. Soalnya setan itu mengalir di darah kita. Kalau kita makan dari yang haram, setannya tambah gede, sewenang. Makanya itu yang akan menjadikan kita semakin merasa sulit kepada ketaatan dan terasa nikmat di dalam kemaksiatan. Na'udzubillah. Selanjutnya ini Ibu. Ayat kelima. Belum ayat kelima. Belum 10. Oke. Ibu sesi. Aduh, mang bapak nanti sesi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far dari Subah bin Asim bahwa ia telah menceritakan kepada kami, aku pernah mendengar Abu Tamimah menceritakan tentang orang yang pernah membonceng Rasulullah SAW. Dia berkata, keledai yang dikendarai Nabi pernah terpeleset, lalu
kukatakan celakalah setan. Maka Nabi SAW bersabda, janganlah engkau mengatakan celakalah setan, karena jika engkau mengatakannya maka dia justru akan merasa bertambah sombong. Jadi setan itu bangga, oh aku iso membuat manusia itu emosi, aku berarti iso bodoh menungso sukses ya kan? Jadi setan itu tadi sombong dan mengatakan, dengan kekuatanku aku bisa menjatuhkannya. Namun jika engkau mengucapkan Bismillah, maka dia akan bertambah kecil sehingga dia menjadi seperti lalat. Jadi jangan menyalahkan setan, soalnya itu tugasnya setan. Tinggal balik nonang awak dewi, tugasnya awak dewi ini kuno kota. Wes iku gak usah nyalahkan setan. Dewi awak dewi. Selanjutnya di ayat yang keempat. Sekarang yang kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yang yuwaswisu membisiki fi sudur itu dada, hati. Kalau hati kemarin kalau kita itu belajar terapi Al-Quran, hati itu apa maksudnya? Kolbu itu apa? Jantung. Kolbu itu jantung buat liver. Jadi jantung itu tempat memompa darah. Secara fisik itu tugasnya jantung memompa darah. Sedangkan setan itu mengalir bersama aliran darah. Dan darah itu menyatu dengan tubuh kita. Berarti apa bu? Butuh kita tuh berlindung kepada Allah. Berlindungnya teman-teman yang berlindung, soalnya mereka itu sangat lembut. Dia ada di dalam bagian tubuh kita. Terus ya apa ya awak diri sampai lalai? Dia jadi kotornya setan. Nah untuk bilangin, jangan itu kasih ya apa? Nah ini mengenai hal ini ada dua pendapat, jadi ada dua pendapat terkait dengan apa? Terkait bahwasanya yang membisikkan kejahatan ini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia ini dari kalangan anak Adam maksudnya menungso ataukah dari kalangan jin gitu ya. Maka di sini ada dua pendapat. Maksudnya sopo sih ini mang, yaitu ini ya, ada kalanya adalah jin, gitu ya, jin laki-laki yang dipekerjakan oleh manusia. Sehingga bukan suatu hal yang aneh jika jin-jin itu juga disebut dengan sebutan anas. Jadi kan nanti yang memberikan bisikan kepada sudurnya manusia ini tadi siapa? Ya dia itu adalah jin, mbuh itu jin yang jenis jin korin, ataukah dia itu jin yang memang disuruh oleh manusia. Berarti manusia yang bersekutu dengan manusia yang bersekutu dengan jin, sehingga istilahnya ngoten jin kiriman. Awak dhewe ibu gak dikirimi wis ono sing ngintili. Lah wis ono sing ngintili kok jangan ya ono kiriman. Berarti tumbuh oleh saberkate pisan jadi akhirnya opo mau melakukan kebaikan itu jangan sembarang jadi yo wis teko lahir wis dikintili korik dikirimi oleh menungso, dikirimi setan. Makanya itulah betapa
manusia itu sangat harus berlindung kepada Allah. Selanjutnya, minal jinnati wan nas. Di ayat yang ke-6 ini Allah menjelaskan gitu ya. Jadi golongan jin, yaitu jin itu sendiri dan manusia. Nah, dimaksud dengan manusia ini nanti ada dua pendapat tadi ya. Yo iso menungso dalam bergeri menungso atau menungso sing nyewa jin di kondisi menungso. Nek menungso welo-welo kan bisi ini kan ngejak yang ajakan si petok cetok. Ayo melok duduk. Tapi ini oke ya Pak, duduk ya. Sudah tua. Ayo melok masuk. Ayo anu. Contoh ekstrimnya water begini. Nek menungso bergerak menungso. Ayo melok andi. Sikon orang orkes. Tapi orkes ini ya semuanya ya bu ya. Itu kemaksiatan. Pulang bencong. Dan itu jenenge sing kami sini ya kok ngejain tentang welo-welo. Nah tapi di sini tadi memang minal jinnati wan nas itu adalah jin membisikkannya itu ke dalam dada kesuturnya manusia, yaitu dari kalangan jin atau manusia yang menyewa jin begitu. Santet. Bisa santet, bisa apa macam-macam. Kiriman enggak pas. Sihir itu kan macam-macam. Sihir Ya tapi enggak tahu berarti santet. Ini masuk Ustaz Damis. belum saya jawab saya. Santet. Santet nih maksudnya. Iya tejo. Dulu sabar. Sabar. Selanjutnya ini sebentar. Ini dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir, sebagian tafsiran bagi pihak yang selalu memberi bisikan ke dalam dada manusia dari kalangan setan jenis manusia maupun jin, sebagaimana firman-Nya Allah di surat Al-An'am ayat 112. Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh-musuh dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan pada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Hati-hati ya. Perkataan itu bisa mempengaruhi pikiran. Contohnya, tapi semoga tidak terjadi di sini ya. Misalkan, panjenengan ngajak ngaji, kalau boleh dijak. Ayo bilang ngaji, kalau orang bakso tiku lo ngajian apa? Di nonton mis, seminggu pisan, ngerti nggih? Di mana ngajak? Nah, terus mari ngono, orang koncomisan. Ojo melo iku ngajiane radikal, iku ngajiane ku fanatik, iku ngajiane ngene dan ngene dan ngene. Iku ngajiane kudu ngomong. Kasutan. Itu termasuk apa bu? Kasutan. Bisikan setan wujud manusia. Berarti dijawab setan. Boleh. Karena pasti ada yang begitu bu. Tapi kok banyak gak begini. Iku biar nongkono. Soalnya setan itu bu tidak akan tinggal diam ketika ada orang yang berbuat kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Kalau setan gak itu bolong, gak itu koncolan kok. Gak naik jabatan. Setan ada jabatan bu. Tenang nih. Kak Elisabeth. Ada tugasnya. Nah, selanjutnya selanjutnya. Ini saya bacakan. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Waqi, dari Ubaid bin Al-Khasos dan seterusnya. Aku pernah mendatangi Rasulullah ketika beliau sedang berada di masjid. Aku pun duduk dan beliau bersabda, "Wahai Abu Dar, apakah engkau sudah sholat?" Aku menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Berdiri lalu sholatlah."
Aku pun berdiri lalu sholat. Sesudah itu aku duduk. Beliau bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan-setan manusia dan jin. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada setan dari manusia? Beliau menjawab, iya. Jadi ada setan dari kalangan manusia, yaitu manusia yang mengajak kepada keburukan, kemaksiatan, ketidaktaatan. Berarti itu setan wujudnya manungsa. Terus nanti itu jangan turuti kamu mboten. Tolak ya. Makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah. Jangan lupa untuk mengamalkan surat An-Nas ini, sehingga meskipun bisikannya itu dari wujud manusia apa wujud jin, panjenengan lah aku salah kan setan. Iya bu, setan. Nek panjenengan nuruti omongan setan, berarti sama itu koncone setan. Apa sing kok sing setan kan koncone us. Bukan kita, tapi koncone. Nih selesai. Sudah. Wallahualam bishawab. Saya kembalikan ke Fatrin. Kita diberikan kesehatan, ilmu yang manfaat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang solih dan solihah, diizinkan bisa ziarah Mekah Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wa 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala da'wati ila sabilik. Allahumma anjizna ma wa'adtana 'ala rasulika min awadatil khilafati rasyidati 'ala minhajin nabiyika waj'alna mimman aqama bi aydina ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.